Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ibu Iswati Mawati dari Stikes Sang Tua Surabaya. Baik mahasiswa semua yang luar biasa, pada pagi hari ini kita melanjutkan kuliah keperawatan maternitas 1 ya dengan topik pemeriksaan kehamilan. Ya, jadi sesuai dengan kuliah kita di maternitas 1 sebelumnya sudah kita bahas tentang konsep ANC. Ya, di situ ada prinsip pemeriksaan ANC ada 14T. Nah, di dalamnya ada apa saja ya? Ada anamnesa, ada timbang berat badan, ada ukur tinggi badan, ada ukur tekanan darah, kemudian ada penilaian status gizi, ada vaksinasi TT, ada screening untuk PMS, kemudian ada pemberian tablet besi, pemeriksaan laboratorium, kemudian ada konseling ya. Kemudian selanjutnya di pertemuan kali ini kita spesifikkan untuk pemeriksaan ya, pemeriksaan ibu hamil ya, dimulai dari pemeriksaan fisik. Setelah dilakukan anamnesa sedemikian rupa data yang sudah ada, nah kemudian kita lanjutkan pemeriksaan fisik. Nah, secara prinsip pemeriksaan fisik itu ada 4, yaitu dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, di pemeriksaan fisik ini yang pertama ya kita nilai itu adalah tanda-tanda vital ya, tekanan darah ya, terutama di tekanan darah ya. Kemudian pemeriksaan fisik lengkap head to toe dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian penilaian status gizi ya, ibu tersebut gizinya statusnya normal atau tidak. Misalnya KIK kurang energi kronis ya, jika status gizinya kurang itu misalnya KIK, kemudian apakah normal ataukah obesitas ya. Kemudian tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk tinggi badan ini kita nilai normal atau tidak. Nah, normal itu jika nilainya secara standar itu di atas 150 cm ya. Kemudian jika kurang dari itu, nah itu akan termasuk dalam kategori ibu hamil yang beresiko karena akan mengarah pada CPD atau cephalopelvic disproportion, atau bahasa awamnya adalah panggul sempit. Kemudian dari berat badan, nah berat badan tadi juga ikut bagian dari status gizi. Berat badannya normal ataukah kurang ataukah lebih. Nah, seperti itu. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda kehamilan. Nah, apa saja? Misalnya di wajah, kloasma gravidarum itu apakah muncul ya. Kemudian di abdomen misalnya ada hiperpigmentasi, adanya linea nigra, ada striae gravidarum, di genitalia eksterna, nah misalnya tanda Chadwick begitu ya. Kemudian di pemeriksaan panggul, nah itu juga kita lakukan jika terindikasi. Kemudian inspeksi umum. Inspeksi itu artinya kan kita melakukan observasi pada ibu hamil tersebut. Nah, yang pertama adalah dari muka atau wajah. Kita lihat di muka ibunya itu apakah ada edema, apakah ada kloasma gravidarum, seperti itu ya. Kemudian di mata. Nah, di mata ini penting kita nilai ibu itu tersebut anemia atau tidak. Nah, kita lihat di bagian konjungtivanya. Kemudian di bagian skleranya kita nilai ibu tersebut ikterus atau tidak. Ikterus itu artinya kuning atau tidak ya. Kemudian pada mulut ya, pada mulut itu gigi ya, gigi, gusi itu apakah ada masalah, misalnya karies, karena seringkali kalau kalsium yang kurang, inteknya kurang itu diambilkan dari gigi sehingga pada ibu hamil itu seringkali timbul karies. Kemudian pada leher ya, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, nah yang seringkali itu begitu ya. Kemudian pada mami atau payudara, apakah bentuknya simetris, apakah ada pembesaran, terus bagaimana puting susunya ya. Kemudian apakah ada hiperpigmentasi pada areola dan seterusnya. Kemudian secara inspeksi ini kita lihat lanjutannya adalah abdomen. Abdomen ini membesar atau tidak. Seharusnya kalau dia hamil ini kan bertambahnya umur dia akan membesar ya. Kemudian apakah ada hiperpigmentasi, misalnya adalah adanya striae gravidarum, adanya linea nigra. Nah, linea nigra ini yang hiperpigmentasi. Kalau striae gravidarum ini kan adanya garis-garis halus di
abdomen. Kemudian apakah ada sikatrik, misalnya bekas dari luka operasi SC, seperti itu. Kemudian di abdomen barangkali kita ketika melakukan pemeriksaan itu ada gerakan-gerakan janin yang terlihat yang bisa kita observasi. Kemudian di vulva ya. Di vulva ini kita nilai perineumnya bagaimana, mungkin apakah ada varises ya. Kemudian apakah ada keputihan atau fluor albus. Kemudian pada anus, nah apakah ada hemoroid atau tidak, karena nanti kalau misalnya hemoroid grade-nya tinggi, ini tidak disarankan untuk melahirkan secara pervaginam, tapi secara SC. Kemudian di tungkai, kita lihat pasien tersebut ada edema atau tidak. Ya, misalnya pasien ini ada tanda-tanda preeklamsi disertai dengan protein urea, seperti itu. Kemudian pemeriksaan panggul, terutama ini pada pasien primigravida atau pasien yang hamil pertama kali. Dan apalagi kalau ibu tersebut tingginya kurang dari 150 cm. Kalau secara teori itu di bawah 145. Nah, itu akan mengarah kepada CPD atau cephalopelvic disproportion tadi ya, atau panggul sempit. Nah, pemeriksaan panggul ini yang umum digunakan adalah pemeriksaan jangka Martin ya. Kita nilai panggul luarnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan dengan palpasi. Kalau sebelumnya kan dengan inspeksi ya. Sekarang dengan palpasi, artinya dengan perabaan. Nah, pemeriksaan ini ada pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4. Nah, Anda lihat bagaimana gambarnya ya, gambarnya untuk pemeriksaan Leopold ini ya. Leopold 1 posisi tangannya bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana. Nah, sampai dengan 4 bagaimana. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Leopold 1. Leopold 1 itu kita seperti ini gambarnya ya. Jadi posisi tangannya di atas, kita mencari fundusnya. Kita berdiri di sebelah pasien menghadap ke wajah pasien. Kemudian tangan kita ini menggunakan tangan dua ya. Kalau kita melakukan pengukuran TFU ya, pakai tangan dua kita cari fundusnya. Setelah fundus itu ketemu, kita ambil medline. Nah, kemudian kita tarik. Nah, titik nolnya itu adalah selalu dari simfisis pubis ya. Titik nolnya itu dari simfisis pubis ya. Kemudian kita tarik ke fundus tadi. Seperti itu. Nah, kemudian Leopold 1 ini tadi ya kita sudah jelaskan ya, berdiri di depan pasien ya. Kita berdiri menghadap wajah pasien. Dengan 2 jari kita tentukan fundus. Dan selain menentukan TFU, kita juga menentukan bagian teratas itu apa, atau bagian di fundus itu adalah bagian apa. Misalnya teraba bokong begitu ya. Kemudian pengukuran TFU ini tentu saja kita membutuhkan meteran atau medline ya, meteran kain ya. Jangan lupa tadi titik nolnya itu selalu dari simfisis pubis. Kita tarik lurus. Nah, posisinya jangan di samping ya, tapi di tengah. Nanti akan melewati umbilikus ya, melewati umbilikus. Jadi lurus di tengah seperti itu. Nah, tujuan dari pengukuran TFU ini untuk apa? Nah, ini untuk menentukan kemajuan dari perkembangan janinnya ya, sebagai perkiraan usia kehamilan secara kasar ya, dan juga bisa juga untuk digunakan mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang dapat mengganggu kehamilan misalnya ya. Nah, untuk TFU ini menurut McDonald ya, ini tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui usia kehamilan. Nah, jadi usia kehamilan itu bisa ditentukan atau diukur dari TFU. TFU tadi apa? Tinggi fundus uteri. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan taksiran berat janin atau TBJ. Jadi setelah diketahui TFU-nya tadi berapa, itu bisa kita perkirakan TBJ-nya ya, atau taksiran berat janinnya. Nah, untuk usia kehamilan dan estimasi dari TBJ tadi ya, nah ini bisa kita lihat. Nah, jadi tinggi fundus uteri berapa, usianya berapa, itu bisa kita
nilai. Nah, Anda bisa baca di sini ya. Jadi secara standar itu kan ada ukurannya. Misalnya pada usia 7 bulan ya, 7 bulan akhir. Nah, atau ketika usianya kurang lebih 32 minggu. Nah, fundus uteri ini secara umum standarnya, nah harusnya dia itu berada pada pertengahan pusat dan PX. PX itu apa? Prosesus sipoideus. Jadi antara pusat dan prosesus sipoideus. Jadi ketika umur 7 bulan itu posisinya di situ. Nah, ini nanti kalau lama-lama ini akan hafal ya, kalau setiap hari meriksa, misalnya di ruang ANC, di polihamil begitu ya. Kemudian setelah Leopard 1 kita lanjutkan ke Leopard 2 ya. Leopard 2 itu posisinya kita masih sama. Kita berada di samping pasien, kita menghadap wajahnya pasien, kita juga masih menggunakan 2 tangan ya. Nah, cuman bedanya kalau tadi kita tangannya itu di ujung, dua-duanya bertemu seperti ini ya. Tapi kalau sekarang terpisah ya. Jadi posisi tangannya kita taruh di sebelah lateral atau samping ya, di samping perutnya ibunya, antara kanan dan kiri. Kita lakukan palpasi. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk menentukan letak punggung janin. Nah, punggungnya ini di sebelah kanan atau kiri. Kita palpasi ya. Nah, teraba misalnya kanan. Nah, berarti kita sebut sebagai puka, punggung kanan. Jadi janin tersebut punggungnya di sebelah kanan ibu, seperti itu. Nah, kenapa sih kok perlu dicari punggung si janinnya? Nah, ini penting karena lokasi dari punktum maksimum pada janin ini adalah pada area punggung atas di bawah occiput janin. Ya, dan ini nanti penting untuk kita melakukan DJJ. Jadi untuk apa, tadi kan sudah ketemu ya punggungnya sebelah mana. Nah, ini akan digunakan sebagai sandapan Doppler untuk mengukur DJJ pasien tersebut. Baik, demikian untuk materi pemeriksaan kehamilan di sesi 1 dan akan kita lanjutkan ke sesi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.